Korban meninggal dunia akibat reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur bertambah menjadi 45 orang. Data tersebut terhitung hingga Minggu 5 Oktober pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban terus bertambah sebab proses evakuasi masih berlangsung. Informasi terkait update tragedi Ponpes Al-Khazini ini akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim rekan Luhur Pambudi. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Rima. Jadi untuk update perkembangan penanganan insiden ambruknya eh, gedung bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khazini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu eh, kali ini kami ada di Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara ini khusus untuk di area kompartemen forensiknya difungsikan sebagai ini ya posko DVI utama yang dimiliki oleh Polda Jatim untuk menangani proses identifikasi dari korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jadi proses operasi pencarian terhadap korban itu sebenarnya masih berlangsung hingga masuk ke hari ke-7 saat ini, dan seiring berlalu waktunya ternyata petugas SAR gabungan yang ada di lokasi berhasil menemukan beberapa korban yang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian setelah berhasil ditemukan akan dievakuasi ke posko DVI yang ada di RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik yang jumlahnya hampir 100 orang personil medis ya, atau personil tenaga gabungan, tenaga medis gabungan yang dikomandoi langsung oleh Bidokes Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Persatuan Dokter Forensik yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia, dan juga kedokteran forensik yang ada di kampus negeri yang ada di Kota Surabaya. Dan update terkait hasil identifikasi pada hari ini, sudah ada 2 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo yang berhasil diidentifikasi kembali oleh anggota tim DVI RS Bayangkara Surabaya, yang waktunya adalah penemuan dari identifikasi tersebut berhasil menemukan identitasnya adalah pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sore tadi. Dan ternyata 2 korban yang berhasil diidentifikasi itu adalah kalangan santri dari Pondok Pesantren Al-Khazini. Salah satunya merupakan warga Kabupaten Bangkalan, dan satunya merupakan warga Kota Surabaya. Informasi yang kami himpun ternyata kedua jenazah ini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Kemudian pihak kedua keluarga ini ternyata informasinya memang berencana akan memakamkan jenazah kerabatnya ini ke kompleks pemakaman umum yang ada di Madura. Artinya walaupun ada yang berdomisili di Surabaya, tapi ternyata dimakamkan di Madura. Dan untuk identitas 2 jenazah di hari ini sebenarnya menambah daftar nama korban meninggal dunia dalam insiden tersebut menjadi total 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi namanya. Dari rinciannya adalah 5 jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur di RSI Siti Hajar Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 dan tanggal 30 September 2025 silam, artinya hanya sehari hingga 1 sampai 2 hari pasca kejadian. Kemudian ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober kemarin. Kemudian kemudian ada 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi di hari Minggu ini, yakni tanggal 5 Oktober 2025. Untuk jenazah pertama yang bernomor postmortem RSBB 011 diidentifikasi melalui gigi, kemudian catatan medis dan properti barang kepemilikannya ternyata cocok dengan data antemortem nomor 041 dengan nama Nurudin, jenis kelamin laki-laki, usia 13 tahun, beralamat di kawasan Jalan Karanggayam, Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Untuk jenazah yang kedua dengan nomor postmortem RSBB 021 teridentifikasi melalui gigi, kemudian rekam medis, properti, dan juga sidik jari cocok dengan data antemortem 035 sebagai nama Ahmad Rizalul Haq, laki-laki, usia 16 tahun, dengan alamat Jalan Dapuan Baru 1 nomor 57 Surabaya. Dan tadi juga disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Muhammad Kusnan Marzuki, bahwasanya sejauh ini memang posko DVI RS Bayangkara di Surabaya ini telah menerima 45 kantung jenazah. Rinciannya adalah 41 diantaranya adalah berisi jenazah utuh, sedangkan 4 lainnya berisi potongan
tubuh atau body part yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam operasi pencarian yang memasuki hari ke-7 ini. Dan dari 41 jenazah tersebut ternyata memang 10 jenazah yang dikirim ke posko DVI sudah berhasil diidentifikasi, dan hingga pukul pukul 20.53 ini jenazah yang sudah teridentifikasi itu sudah diserahkan pada pihak keluarga dan sudah dikebumikan di tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian Dr. M. Kusnan tadi juga menyampaikan kepada awak media bahasanya memang pihak posko DVI Polda Jawa Timur atau RS Bayangkara ini juga akan memfasilitasi keinginan dari pihak keluarga manakala memang sudah berhasil diidentifikasi, kemudian jenazah nanti sebelum akan dibawa keluarga ke rumah duka, maka pihak keluarga misalkan berkeinginan untuk melihat kondisi jenazah, melihat wajahnya ataupun melihat kondisi ini ya secara keseluruhan dari korban akan tetap difasilitasi. Kemudian pihak RS atau posko DVI juga memfasilitasi pihak keluarga untuk bisa mensolatkan jenazah. Kemudian memang dari pihak posko DVI RS juga menyediakan ini ya atau sudah menyiapkan tempat khusus untuk ruang tunggu pihak keluarga yang juga bisa difungsikan sebagai tempat untuk mensolatkan jenazah. Jadi misalkan ada pihak keluarga yang berkeinginan ingin mensolatkan jenazah di lokasi Rumah Sakit Bayangkara ini, bisa difasilitasi dengan menyelenggarakan sholat jenazah di tempat yang sudah disediakan oleh pihak posko DVI RS Bayangkara. Selain itu juga ternyata pihak DVI RS Bayangkara juga menyediakan fasilitas kendaraan ambulan yang nanti bisa mengantarkan ke berbagai macam tujuan rumah duka atau tempat pemakaman yang diinginkan oleh pihak keluarga. Dan informasi kami pun dari catatan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, ternyata memang catatan terbaru per pukul 18.00 hari ini, hari Minggu ini, ternyata jumlah korban yang berhasil dievakuasi di hari ke-7 operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini ada sekitar ini ya, untuk hari ini ada 19 korban dengan total keseluruhan sekitar 149 korban, dan rinciannya adalah 104 orang dinyatakan selamat dan korban meninggal dunia mencapai 45 orang. Kemudian untuk temuan body part ada sekitar catatan yang dihimpun oleh Basarnas. Ini khusus sebelum dilansir sebelum catatan yang dimiliki oleh pihak Bidokes Polda Jawa Timur. Ini catatannya hanya 2 body part, tapi diupdate kembali oleh pihak DVI melalui Kabidokes Polda Jawa Timur ada sekitar 4 body part. Kemudian untuk hari ini ada dua jenazah yang berhasil diidentifikasi, dan sebelumnya memang sudah ada yang berhasil diidentifikasi di beberapa hari sebelum pelaksanaan operasi berkelanjutan hingga sampai ke 7 hari. Jadi di hari pertama hingga hari kedua petugas SAR gabungan berhasil menemukan jenazah korban meninggal dunia. Kemudian ketika diidentifikasi ternyata bisa langsung ditemukan identitasnya, kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Awalnya hanya ada 3, kemudian bertambah menjadi 3 lagi di hari kemarin, di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu ini ditambah lagi tim DVI berhasil mengidentifikasi 2 jenazah yang dikirim dari lokasi kejadian ke posko DVI kamar mayat RS Bayangkara Kota Surabaya. Dan hingga saat ini tadi antara pukul 19 hingga pukul 20.57 ini terpantau bahwasanya ambulan pengangkut jenazah atau body part yang berasal dari lokasi kejadian masih terus berdatangan di posko DVI RS Bayangkara Kota Surabaya. Jadi pantauan kami tadi memang ada 1 ambulan yang memang terkadang datang sendirian, bahkan tadi kita juga mendapati ada 2 mobil jenazah yang mengangkut kantung jenazah itu datang beriringan. Dan situasi ini sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, sejak sehari hingga 2 hari yang lalu. Dan tim SAR gabungan, informasi yang kami himpun, masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang dimungkinkan masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan bertingkat Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo yang berlangsung pagi hari hingga dini hari. Dan setelah proses operasi itu berjalan dan menemukan jenazah, maka jenazah akan langsung dimasukkan ke kantong mayat, kemudian akan dievakuasi menggunakan ambulan yang diberikan nomor kode khusus ya untuk urutan dari kendaraan yang mengangkut jenazah, dan akan menuju ke posko RS Bayangkara untuk melakukan identifikasi. Dan kedepannya nanti di hari Senin keesokan hari kami akan mengupdate kembali informasi terbaru mengenai hasil identifikasi terhadap jenazah-jenazah yang sudah masuk ke dalam posko RS Bayangkara atau posko DVI RS Bayangkara, yang memang ditunjuk secara terpusat untuk menangani kedaruratan, terutama terhadap proses identifikasi terhadap korban reruntuhan bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo ini. Dan informasi yang kami himpun untuk mekanisme penyimpanan jenazah yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ke RS Bayangkara, informasi yang kami himpun ternyata memang pihak Polda Jawa Timur atau Bidokes Polda Jawa Timur atau RS Bayangkara menyediakan sebuah cold storage yang berukuran besar ya, menyerupai peti kemas berkapasitas 20 feet, yang ternyata itu berhasil atau bisa mampu menampung lebih dari 100 jenazah untuk disimpan selama berlangsungnya proses identifikasi, sehingga kondisi jenazah yang mungkin dalam keadaan alamiah mulai memasuki proses pembusukan masih bisa bertahan beberapa waktu seiring dengan proses identifikasi itu berjalan. Kemudian Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Kusnan Marzuki, dari awal pelaksanaan ini ya, identifikasi yang diselenggarakan oleh posko atau yang ditangani oleh posko DVI RS Bayangkara ini memang mengupdate terus perkembangan informasi terkait dengan kedatangan jenazah, kemudian proses hasil identifikasi yang berhasil dilakukan oleh tim forensik atau tim di posko DVI RS Bayangkara. Dan pihaknya kemarin juga menyampaikan ada beberapa ini ya jenazah dan body part yang memang sampel dari objeknya itu sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 yang ada di Jakarta, yakni Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Mabes Polri yang ada di Jakarta, untuk dilakukan semacam pengujian DNA yang nanti datanya itu akan menjadi lebih akurat untuk bahan pertimbangan yang dilakukan oleh pihak tim DVI di posko DVI RS Bayangkara. Kemudian dokter atau Kombes Pol Dr. Kusnan Marzuki juga menyampaikan kepada lebih tepatnya menyampaikan pesan ya kepada pihak keluarga untuk bisa melengkapi berbagai macam data sekunder terkait korban semasa hidup seperti foto, kemudian rekam medis seperti berkas data medis untuk pemeriksaan kondisi gigi, dan beberapa informasi terkait ciri khusus yang ada pada tubuh korban yang masih bisa dikenali atau diingat oleh pihak keluarga, sehingga data tersebut itu yang nanti dikumpulkan oleh posko antemortem itu ya nanti akan dilakukan bahan yang akan memperkuat proses pencocokan yang dilakukan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah masuk atau yang sudah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan untuk dibawa untuk nanti bisa diperiksa atau diidentifikasi di RS Bayangkara atau posko DVI, dan kemudian ketika sudah berhasil ditemukan identitasnya atau diketahui identitasnya akan diserahkan kepada pihak keluarga sehingga pihak keluarga bisa segera memakamkan. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Baik, kami akan nantikan update terbaru terkait proses evakuasi dan identifikasi korban Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini. Terima kasih atas laporannya Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, baik teman-teman semuanya. Perlu kami sampaikan untuk pada hari ini, Minggu tanggal 5 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 2 jenazah. Yang pertama, jenazah dengan nomor PM RSB B011 teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti. Barang kepemilikan cocok dengan data antemortem nomor 041 sebagai Nurudin, laki-laki 13 tahun, dengan alamat Karanggayam, Blega, Bangkalan. Kemudian nomor 2, jenazah dengan nomor PM RSB B021 teridentifikasi melalui gigi, medis, properti, dan juga sidik jari, dan cocok dengan data AM035 sebagai Ahmad Rijalul Haq, laki-laki 16 tahun, dengan alamat Jalan Dakuan Baru 1 nomor 57 Surabaya. Sampai dengan hari ini, sampai saat ini teman-teman, data korban kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini totalnya sudah sebanyak 45. Dari 45 ini teman-teman, yang 5 diidentifikasi ketika di Sidoarjo, yang 3 kemarin sudah dikirim, berarti total 8, ditambah sekarang ada 2 yang sudah teridentifikasi. Kemudian dari 45 itu teman-teman, itu ada 4 yang body part. Proses evakuasi korban insiden Ponpes Al-Khozini Sidoarjo sempat diwarnai gelombang protes keluarga korban lantaran dinilai terlalu lamban. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan semua tahapan proses evakuasi korban yang dilakukan Basarnas, BNPB, akademisi hingga para relawan sudah berjalan sesuai dengan SOP dan profesional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menekankan proses evakuasi tidak bisa secepat yang diharapkan karena ini bukan mengambil bongkahan saja, tetapi membuka akses dan dipandu oleh tim yang sangat profesional. Disebutnya harus diantisipasi kemungkinan terkait adanya korban di balik reruntuhan. Hovifah yang juga mantan Menteri Sosial tersebut menilai walaupun sudah mengerahkan 4 alat berat dan sesuai dengan permintaan tim gabungan, namun penggunaannya tetap butuh kehati-hatian. Sejak peristiwa terjadi Senin 29 September, pihaknya sudah menyiapkan berbagai supporting yang dibutuhkan di lapangan. Selain alat berat, juga disediakan lampu dengan kapasitas penerangan tinggi guna kelancaran evakuasi selama 24 jam. Ia juga memastikan petugas dari posko DVI Postmortem tetap masih terus bekerja keras mengidentifikasi jenazah korban. Diinformasikan Basarnas kembali berhasil mengevakuasi 2 korban pada Minggu 5 Oktober sore. Tim DVI RS Bayangkara Surabaya mengumumkan keduanya adalah warga Kabupaten Bangkalan dan warga Kota Surabaya. Terungkapnya identitas 2 jenazah itu menambah daftar nama korban meninggal yang teridentifikasi menjadi total 10 orang. Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. M. Husnan Marzuki mengatakan, sejauh ini posko DVI telah menerima 45 kantung jenazah. Rinciannya 41 diantaranya berisi jenazah utuh, sedangkan 4 lainnya potongan tubuh yang ditemukan tim SAR gabungan dalam operasi pencarian. Kan pondoknya dicari juga banyak, artinya sipas dari sini apakah akan ada jadi saya tidak akan masuk ke area konstruksi ya, karena ada ahlinya yang akan melakukan asesmen. Tapi bahwa dari tanggal 29 saya mendengar ada kejadian musola yang runtuh atau ambruk, yang saya sampaikan kepada Pak Wagub, Pak Sekda, Kalaksa, BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,
Yang pertama, pastikan kita siapkan eskavator. Yang kedua, pastikan ada lampu spotlight yang 1000 watt itu, karena kalau evakuasi dilakukan 24 jam, tengah malam itu membutuhkan support lampu yang biasanya dilakukan oleh BPBD. Saya sampaikan siapkan dapur umum. Lalu saya sampaikan di luar RSUD Sidoarjo, biaya pengobatan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Kita menyiapkan supporting system dan supporting team, karena pada proses evakuasi ini komandannya adalah Basarnas, tetapi di bawah pimpinan BNPB. Jadi ini tim nasional. Apakah kaitan dengan membuka jalan? Jadi ini kan tidak sekedar mengambil bongkahan. Kalau mengambil bongkahan cepat, ada apa gitu terus diambil bongkahannya cepat. Tapi di bawah ini harus diantisipasi kemungkinan adanya korban, sehingga yang dilakukan sebetulnya bukan pengerukan, bukan mengambil bongkahan, tetapi membuka akses sehingga awal hanya bisa 1 alat berat. Orang tua santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur mengembalikan uang santunan yang diberikan untuk keluarga. Santunan itu sebelumnya diserahkan oleh Dewan Pengasuh Ponpes Al-Khozini, yakni Muhammad Ubaidillah Mujib pada Jumat 3 Oktober lalu. Mereka memberikan santunan kepada keluarga santri yang meninggal dunia bernama Moh Agus Ubaidillah asal Gadukan Kalianak, Krembangan, Kota Surabaya. Dalam kesempatan itu, Kiai Mamat sapaan akrabnya juga menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam atas musibah yang terjadi. Ia juga mendoakan agar almarhum husnul khotimah. Salah satu keluarga penerima santunan adalah keluarga almarhum Moh Agus Ubaidillah, santri asal Gadukan Kalianak, Krembangan, Kota Surabaya. Saat penyerahan itu, ayah almarhum Ustadz Ahmad Faih memutuskan untuk mengembalikan uang santunan tersebut. Dengan penuh keteguhan hati, ia mengatakan bahwa keluarganya telah ikhlas menerima takdir Allah dan ingin santunan itu digunakan untuk kemaslahatan pesantren. Ia berharap uang santunan yang dikembalikan dapat digunakan untuk kepentingan membangun musola pesantren. Ayah almarhum menuturkan, Moh Agus Ubaidillah sudah lebih dari 2 tahun menimba ilmu di Ponpes Al-Khozini. Bahkan 2 anaknya yang lain masih aktif belajar di pesantren tersebut. Hal itu menurutnya menjadi bukti adanya ikatan batin yang kuat antara keluarga korban dan pihak pesantren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.